Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Baik, sabahal khair ya talamid. Kaifa halukum? Insyaallah kuluna fi khair wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak Bapak semua yang berbahagia, tetap semangat dan tetap istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah. Ya, dimana di masa-masa saat ini kita sedang diuji berupa bermacam hal dan kita dituntut tidak lain ya, menerima ketentuan itu dan juga bersabar atas segala cobaan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana caranya? Dengan cara tetap istiqomah menjalankan ibadah, taat kepada Allah dalam kondisi apapun. Baik, anak-anak Bapak semua, ya, dan kita sekarang akan mempelajari kembali bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini bahasa Al-Quran, bahasa Al-Hadis, bahasa ahli surga, dan bahasa yang paling mulia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Nah, kemudian mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah dalam memahami bahasanya yang mulia ini dan bermanfaat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak Bapak, mengingat kembali meneruskan materi kita yang sudah kita pelajari kan lalu. Tapi sebelum kita memasuki materi itu, kita sedikit mengulang kosakata yang sudah kita hafalkan. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak Bapak, masih berkaitan dengan ad-darsul rabi'. Nah, ini kosakata yang minggu lalu. Silahkan, masih ingat nadanya? Ya, boleh ya. 1, 2, 3, wahid, isnin, salasa. Saburatun, papan tulis. Faslun artinya kelas, maktabun artinya meja, kursiun artinya kursi, mizanatun artinya lemari, kharitatun artinya peta, ustadun bapak guru, tilmidun artinya siswa, kasful wiyabi artinya daftar absen, kasful huduri artinya daftar hadir, tolasatun artinya penghapus, mimsahatun juga penghapus, tilmidatun artinya siswi, ustadatun ibu guru. Tereng. Ini yang material lalu, silahkan yang masih belum hafal silahkan dihafal ya nak ya. Dan bagi anak-anak Bapak yang minggu lalu belum menyimak materinya, silahkan dibuka kembali materi minggu lalu ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk materi saat ini adalah tentang al-qiraah ya. Baik, anak-anak Bapak, mari kita perhatikan ya, pengungkapan setiap kata yang ada di dalam teks ini. Kemudian nanti perlahan memahami maknanya dan juga mampu menuliskannya. Perhatikan dan diulang-ulang pelafalannya. Al-qiraatu. Ya, ini artinya al-qiraatu, bacaan atau teks ya. Fil fasli. Perhatikan panjang pendeknya nak. Fil fasli. Hada faslun. Al-faslu wasi'un wa nadhifun. Fil fasli ustadun wa talamidu. As-sabburatu tawilatun. Perhatikan ya. Tasdidnya as-sabburatu tawilatun. Wal maktabu qasirun. Al-ustadu yaktubud darsa fis sabburati wat talamidu yaktubunad darsa fi kurrasatihim. Al-kitabu wal kurrasatu alal maktabi. Al-ustadu yaqifu bainas sabburati wat talamidi. Al-ustadu yashrahud darsa wat talamidu yasma'unahu jayyidan.
Fil fasli kharitatun. Al kharitatu jamilatun. Nah, ini teks ini ada di buku kamu di halaman 46. Silakan disimak dan dibuka bukunya. Nah, itu pengucapannya diulang ya nak ya sampai lancar, betul-betul tidak ada kesalahan dalam pelafalannya, panjang pendeknya diperhatikan. Kemudian kita maknakan ya, kita pahami makna daripada isi ini. Nah, fil fasli berarti berbicara tentang fil fasli di dalam kelas ya. Fi artinya di atau di dalam. Ya, ini huruf jar namanya ya, kata penghubung. Al fasli itu kelas. Al faslun karena ini baris kasrah karena ada fi ya. Masih ingat ya kalau ada isim didahului oleh huruf fi, ini barisnya jadi baris kasrah. Jadi al faslu jadi al fasli. Jadi fil fasli. Hada faslun. Nah, ini kalau nggak ada pakai alif lam pakai tanwin ya. Hada faslun, ini adalah kelas. Al-faslu, nah ketika pakai alif lam, dia tidak pakai tanwin lagi. Nah, ini perhatikan ya nak ya. Al-faslu wasi'un wa nadhifun. Kelas itu luas dan bersih. Nah, ini kita nanti akan dibahas untuk masalah kalimatnya ya. Fil fasli, di dalam kelas, ustadun wa talamidu. Mengartikannya ya, ini kalau dalam kaidahnya khabar muqaddam mubtada muakhar ya. Ini khabar muqaddam fil fasli, mubtada muakharnya ustadzun ya. Jadi di dalam kelas ada gitu ya terjemahannya. Di dalam kelas ada guru dan murid-murid atau dan guru dan siswi ya. As-saburatu, papan tulis itu tawilatun. Nah, kalau yang ini jumlahnya as-saburatu tawilatun, itu susunannya mubtada khobar. Ini mubtada ya, dan ini khobarnya ya. Ini subjek predikat ya. Jadi as-saburatu terjemahkannya papan tulis itu panjang ya. Wal maktabu qasirun, dan meja itu pendek. Ini juga sama susunannya mubtada dan khobar. Nah, mubtada dan khobar, kalau misalnya yang sebagai mubtadanya itu menggunakan tata marbutoh, khobarnya juga pakai tata marbutoh. Karena khobar mengikuti mubtada. Gini juga kalau misalnya mubtadanya tidak pakai tata marbutoh, maka khobarnya juga tidak pakai tata marbutoh. Al maktabu qasirun. Nah, gitu ya. Al ustadu yaktubud darsa fis saburati. Ustad atau bapak guru menulis, atau dia ini artinya yaktubu, ini fi'il mudhari ya, kata kerja, dia sedang menulis. Nah, maksudnya guru menulis pelajaran fis saburati, di papan tulis ya. Jadi guru itu sedang menulis pelajaran di papan tulis. Wa talamidu, dan murid-murid yaktubunat darsa, mereka ini fi'il mudhari dhamir jamak ya, hum. Mereka semua sedang menulis pelajaran di buku-buku tulis mereka. Kurasatun kurasatihim. Nah, jadi fi di kurasati, buku-buku tulis him mereka. Jadi dan murid-murid mereka menulis pelajaran di buku-buku tulis mereka. Alkitab wal kurasatu alal maktabi. Buku tulis, buku ya, buku paket ya. Alkitab itu buku. Wal kurasatu, buku dan buku tulis, alal maktabi, itu di atas meja. Jadi buku dan buku tulis itu di atas meja. Ala huruf jar juga artinya di atas. Al ustadu, bapak guru, yakifu bainas saburati wat talamid. Berdiri, dia sedang berdiri. Yakifu ini fi'il mudhari juga, di antara papan tulis dan murid-murid. Jadi guru berdiri di antara guru itu berdiri di antara papan tulis dan murid-murid. Al ustadu yasrahud darsa, guru itu sedang menjelaskan pelajaran. Yasrahu ini menjelaskan atau menerangkan. Jadi guru itu sedang menerangkan pelajaran. Wa talamidu yasma'unahu jayidan, sedangkan dan murid-murid yasma'una, mereka mendengarkan hu-nya, mendengarkan ustadz maksudnya, mendengarkannya jayidan, dengan baik ya. Jadi murid-murid menyimaknya dengan baik.
Fil fasli kharitatun, di dalam kelas ada peta. Al kharitatu jamilatun, peta itu cantik atau bagus atau indah ya. Jadi peta itu cantik, peta itu bagus. Oke, jelasin ya. Nah, ini diulang-ulang untuk teksnya. Ini membicarakan tentang hal-hal yang ada di dalam kelas ya. Ini peralatan yang ada di dalam kelas. Baik. Nah, ini kosakata yang ada di dalam teks tersebut. Nah, ini dihafalkan al-qiraah. Ya, teks yang ada di al-qiraah. Syaraha yasrahu, ini syaraha fil madi, yasrahu fil mudhari'nya. Artinya menerangkan atau menjelaskan. Ini syaraha yasrahu. Kalau syarah artinya sudah menerangkan. Misalnya syarah ustadu ad-darsa, guru sudah menerangkan pelajaran. Kalau yasrahul ustadu ad-darsa, guru itu sedang menerangkan pelajaran. Itu maksudnya ya. Jadi syaraha yasrahu artinya menerangkan, nazifun bersih, jayyidan dengan baik, tawilatun panjang, qasirun pendek, wasi'un luas, ini kata sifat ya. Tawilatun, qasirun, nazifun, ini kata sifat, wasi'un kata sifat luas. Yaqifu berdiri, baina di antara, jamilatun bagus, ini juga kata sifat. Sami'a ini fil madi, yasma'u fil mudhari'nya, mendengarkan atau menyimak. Nah, wasi'un, yaqifu ini juga fil mudhari' ya. Jadi kalau sami'a dia sudah menyimak atau mendengarkan, kalau yasma'u dia sedang mendengarkan, sama seperti ini susunannya ya. Nah, silakan dihafalkan. Nah, baik, ini silakan dinyanyikan juga boleh. Syaraha artinya menerangkan, yasrahu juga menerangkan, nazifun artinya bersih, jayyidan dengan baik, tawilatun artinya panjang, qasirun artinya pendek, wasi'un artinya luas, yaqifu artinya berdiri. Ini yaqifu ya, bukan yaqifa, tulisannya salah. Baina artinya di antara, jamilatun artinya bagus, sami'a mendengarkan, yasma'u juga mendengarkan. Teng ya. Nah, oke, ini dihafalkan. Ini udah tambah lagi kosakata kamu. Jadi dipilih dicicil ya, maksudnya dicicil menghafalkannya. Insyaallah semakin banyak kosakata yang hafal, semakin mudah untuk memahami bahasa Arab. Baik, sedikit penjelasan tentang mubtada dan khobar. Ini tata bahasanya. Al-mubtada, mubtada yaitu subjek atau pokok kalimat. Sedangkan al-khobar atau al-khobaru predikat atau keterangan. Nah, khobar pada dasarnya mubtada selalu berada di awal kalimat dan khobar diiringi atau selalu mengiringi mubtada. Nah, sebagaimana kalimat terbagi muzakkar dan muannas, maka khobar mengikuti mubtada dalam segi muzakkar dan muannas. Jadi, tadi yang seperti Bapak jelaskan di teks, kalau mubtadanya itu muannas artinya menggunakan tata marbuthah, maka khobarnya juga harus ikut menjadi muannas menggunakan tata marbuthah. Begitu juga sebaliknya, kalau ini muzakkar atau tidak ada tata marbuthah atau laki-laki, maka khobarnya juga harus laki-laki, gitu ya. Apabila mubtada muzakkar, maka khobar juga muzakkar. Nah, itu ya. Kalau mubtadanya muzakkar, tidak pakai tata marbuthah. Kalau kata benda, maka khobarnya juga ikut sama ya. Nah, apabila mubtada muannas, maka khobar juga muannas. Contoh, ini mubtada ya, ini barisan mubtada, ini khobar. Ini kalimatnya sebenarnya bergabung, cuma ini sengaja dipisah supaya gampang memahaminya. Contoh, al-maktabu tawilun. Nah, al-maktabu ini mubtada, tawilun ini khobar. Nah, karena al-maktabunya muzakkar, tidak ada tata marbuthahnya, maka khobarnya juga harus tidak menggunakan tata marbuthah. Ya. Jadi ini mubtada, ini khobar. Menerjemahkannya, buku, meja itu panjang ya. Atau meja ini panjang. Ini dan itu keterangan, menerangkan ya. Walaupun nggak ada kata haza atau zalika di sini. Itu cara menerjemahkannya. Kemudian al-madrasatu wasi'atun. Nah, ini al-madrasatu muannas. Kenapa muannas? Ciri-cirinya ada tata marbuthah nih. Maka khobarnya juga harus pakai tata marbuthah. Nah, ini diperhatikan karena banyak sekali soal yang seperti ini. Kalau nggak teliti kita tentu bisa salah menjawabnya.
Jadi al-madrasatu wasi'atun. Jangan al-madrasatu wasi'un, enggak boleh ya. Nah, jadi harus khobarnya mengikuti mubtada. Kalau mubtadanya ini pakai tata marbutoh, maka khobarnya juga pakai tata marbutoh. Ini kata sifat. Al-maktabu nazifatun. Nah, ini salah ya. Jadi al-maktabu nazifatun ini salah. Yang benar nazifun. Kita perbaikin saja biar enggak salah. Oke. Ya. Jadi yang benar al-maktabu nazifun, al-madrasatu nazifatun. Nah gitu ya. Al-maktabu wasi'un, al-madrasatu wasi'atun. Nah, ini contoh ya. Al-mistaratu tawilatun. Nah, karena pakai tata marbutoh, maka intinya kalau mubtada'nya muzakkar maka khobarnya ikut muzakkar. Kalau mubtada'nya muannas, khobarnya ikut muannas. Jelas ya? Insyaallah kalau sudah jelas itu saja yang Bapak sampaikan. Silahkan nanti dikerjakan latihan yang tersedia di buku paket dengan mengisinya hanya jawaban yang sudah tersedia di Google Form ya. Jadi anak-anak Bapak ya membaca soalnya di buku paket, mengisinya di Google Form. Nah, kita akan memberikan latihan halaman 47 bagian A sampai halaman 48 ya. Nah, insyaallah silahkan dikerjakan dengan baik dan ya, kita akan membahas latihannya bagian A dan C saja ya, bagian A dan C. Jadi hanya pilihan semua. Nanti bagian B dan D, E dan seterusnya itu di minggu depan dan kita akan ulangan. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran ala ihtimamikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jangan lupa disimak sampai tuntas materi ini dan dukung channel ini dengan cara subscribe ya. Kemudian like, comment, and share. Share itu bagikan. Kalau mau berlangganan, wow, ini artis kondang nih ya. Nah, jadi hikmah di corona ini jadi artis dadakan. Baik, dengan cara diklik loncengnya, tombol lonceng, tinggung ada lonceng gitu ya. Nah, kalau bermanfaat silahkan di-share ya. Insyaallah kalau banyak yang mendapatkan manfaat, yang meng-share juga akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala yang membuatnya. Itu saja, sampai jumpa di materi berikut dan semangat dan tetap jaga 3M nasihat ibu. Ya, memakai masker, tereng, jaga jarak dan mencuci tangan selalu. Oke, itu saja.